sangat penting di dalam sholat kita. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat kalau di dalamnya tidak dibacakan surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah kita harus dibaca dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Alhamdulillah Al-Fatihah Center sampai saat ini sudah kurang lebih 10 tahun ya memberikan edukasi, memfasilitasi perbaikan bacaan Al-Fatihah secara digital, secara canggih. Jadi teman-teman nanti bisa dicek bacaannya dengan cara cukup direkam suaranya. Dengan cara cukup direkam suaranya, nanti akan dibantu oleh tim yang dari AFC untuk merekam suara teman-teman. Namun juga boleh pakai handphone masing-masing. Nah, nanti dari suara itu akan dikirimkan ke dalam sistem kami. Nanti kami akan cek dan hasilnya nanti akan dikirimkan ke handphone masing-masing. Ya, jadi yang tahu hasilnya hanya kita masing-masing. Ya, cara rekamannya mudah saja. Nanti teman-teman sebutkan nama lengkap ya, nama lengkap, terus kota domisili, ya, kemudian nomor WA, karena nanti kami kirimkan nomor WA. Setelah itu tanggal perekaman. Tanggal perekaman kan hari ini berarti tanggal 8 ya. Misalnya saya sudah lihat kota domisili Depok, nomor WA 0813 sekian, tanggal perekaman 8 Desember 2024. Setelah itu teman-teman langsung baca Al-Fatihah dimulai dari dulu sampai amin. Langsung ya, setelah tadi tanggal perekaman 8 Desember 2024. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacakan sampai amin, sampai ujung. Seperti itu ya. Ada dua caranya. Untuk hari ini bisa saja melalui voice note, ya, voice note dikirimkan ke nomor yang ada di dalam. Nah, mengisinya saya sambil tunggu. Ini hanya masih. Nanti kalau bisa, ini digeser sedikit. Nah, teman-teman, sebenarnya kita ada dua cara ya untuk rekamannya. Bisa langsung ke QR code di sini, bisa dipindah, atau mau simple bisa kirim voice note ke nomor ini. Ini adalah nomor khusus voice untuk kiriman voice note. Tadi bacaannya seperti yang tadi saya contohkan ya. Nah, di sini sudah disebutkan nama lengkap, kota domisili, nomor WA, tanggal rekaman. Nah, nanti hasilnya mudah-mudahan ya paling cepat antara paling lama dalam seminggu ya, 3 hari lah ya, 3 hari nanti sudah ada hasilnya yang dikirimkan ke teman-teman. Nanti di dalamnya itu akan ada misalnya bagian mana saja yang masih harus diperbaiki, misalnya ya, apa yang masih salah-salah. Karena di dalam bacaan nanti itu ada yang sifatnya kesalahan itu yang sifatnya minor atau sedang atau ringan, ada yang mayor atau berat dalam COVID, dalam menjadi. Nah, kalau yang kesalahan berat ini berpotensi merusak ibadah sholat kita karena maknanya bisa berubah, ya. Jadi penting sekali kita untuk menjaga surah Al-Fatihah kita. Contohnya, ketika orang membaca Alhamdulillah, itu artinya akan sangat berbeda dengan membaca Alhamdulillah. Berbeda lagi dengan Alhamdulillah. Ya, jauh sekali bedanya. Ya. Nah, jadi ini penting sekali untuk sama-sama kita mengetahui sejauh mana bacaan kita dan kemudian bagaimana cara kita perbaikinya. Nanti setelah teman-teman menerima informasi dari kami via WA, dari Al-Fatihah Center, nanti teman-teman akan punya akun masing-masing. Di dalam website Al-Fatihah Center. Nanti teman-teman bisa masuk ke sana. Di dalamnya ada fasilitas untuk terapi. Terapinya ada 2. Bisa terapi mandiri. Artinya nanti teman-teman dengerin QLT, Quranic Listening Therapy di dalamnya. Itu adalah audio untuk membersihkan atau memudahkan telinga kita untuk pembelajaran Al-Quran. Ya. Kemudian juga ada terapi berupa talaki online. Talaki online ini nanti teman-teman bisa mengikuti talaki atau belajar bacaan Al-Quran minimal 3 kali di Zoom. Nah, setelah itu nanti ada pengambilan suara kedua. Terakhir teman-teman bisa mendapatkan sertifikat bacaan Al-Fatihah dengan standar bacaan, tartil, hifdzon dan bacaan. Nah, Masya Allah ya. Jadi penting sekali, keren. Nah, jadi gitu ya.
Teman-teman mungkin ini bisa langsung kita action saja. Teman-teman bisa siapkan handphonenya. Silahkan dipilih mau melalui QRIS atau QR code atau melalui voice note ya. Kalau sama aja sih dua-duanya, mau yang melalui mana saja ya. Dicoba saja QR code-nya masukkan. Kalau enggak lewat voice note ini, silahkan dicatat nomornya karena ini adalah nomor penting yang harus diketahui oleh umat Islam saat ini. Satu lagi teman-teman, sambil di-share. Ini kelihatan ya nomornya ya. 0851 6719 7877. Boleh ya disimpan ya. 0851 6719 7877. Ya, 7877. Nah, nanti disimpan. Nah, kirim voice note-nya ke sana. Voice note-nya seperti yang tadi saya contohkan. Ada informasi nih buat teman-teman ya. Kalau nanti setelah memiliki akun sendiri, teman-teman juga bisa ikut berdakwah, menginformasikan ini kepada orang lain, kepada masyarakat lain. Dan kalau teman-teman serius, insya Allah kami juga bisa berikan insentif buat teman-teman. Jadi bisa buat makan siang di kampus, bisa buat ngopi sama teman-teman. Ya, nah yang tertarik untuk menjadi referensi nanti bisa bertanya lebih jauh dengan saya. Ya, silakan sudah disimpan nomornya. Sudah. Nah, kalau gitu kita izin Ustaz, kita izin mulai ya saya untuk panggilan suara. Baik, teman-teman yang mau melalui voice note, silakan. Kalau pas saya ini nggak bisa handphonenya, bisa pakai handphone dari tim AFC. Ya, pakai handphone masing-masing bisa. Ada yang tidak bisa pakai handphone masing-masing? Boleh angkat tangannya. Oke, saya sebutkan ya, 0851 0851 ya, 6719 7877. Saya ulang ya, 0851 6719 7877. Ya, kirim voice note ke sana. Silakan boleh dimulai. Kalau ada kesulitan, boleh bertanya kepada saya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau begitu langsung. Boleh kalau ada yang bertanya. Atau sudah cukup jelas? Ya. Nanti rekannya sebutkan nama, sebutkan kota domisili, sebutkan nomor WA. Maaf, yang kota domisilinya kita ganti dengan Masjid Istiqomah ya. Ya, yang kota domisilinya ganti dengan Masjid Istiqomah ya. Kota domisili Masjid Istiqomah Simpruk, ya. Oke. Maaf ya, untuk kota domisili kita ganti kota domisili Masjid Istiqomah Simpruk. Terus tanggal pertama 8 Desember 2024. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung sampai amin. Bacaan saya belum bagus, tidak apa-apa, karena ini bukan sedang bagus-bagusan suara. Justru kita ingin ngecek apakah bacaan kita sudah benar atau tidak. Bacaan yang merdu belum tentu benar, teman-teman. Bacaan yang merdu belum tentu benar. Ya. Misalnya begini, kita lagi sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kayak banget gitu. Tapi itu salah bacaannya. Kenapa salah? Karena baknya hilang. Iya, harusnya kan Bismillah. Ba itu kan huruf syafatain, huruf dua bibir. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim salah. Iya. Jadi merdu belum tentu benar. Ya. Jadi teman-teman silakan punya suaranya. Biar tidak terganggu suara lain, boleh agak menyendiri aja. Boleh? Ya, kita manfaatkan waktu yang keren ini, waktu dari Allah yang diberikan, silakan tadi mulai. Boleh memisahkan diri masing-masing aja ya. Ya. Dikirim voice note. Silakan dengar dengan mulutnya ya, biar nanti namanya terdengar jelas di sistem kami. Ya, sekarang dekat dengan mulutnya ya. Dan tidak terkena noise dari teman-teman yang lain, jadi ada jarak deh. Boleh? Boleh lah. Iya. Oke? Boleh? Agak memisahkan diri, ya agak jaga jaraknya, biar tidak masuk suara yang lain. Silakan.
sudah, tolong dicek lagi, didengerin lagi apakah suaranya terdengar jelas atau tidak oleh sendiri. Udah dicek? Sudah cukup jelas kedengaran? Ya, karena kalau tidak kedengaran nanti tidak bisa efektif untuk dicek secara sistem. Ya, dicek dulu. Kalau menurut teman-teman belum jelas, boleh diulang. Sudah jelaskan? Sudah jelas? Sudah cukup jelas? Baik, ya, terima kasih. Udah semua ya? Ada yang belum? Udah semua? Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah ya pagi hari ini adalah momentum yang sangat baik ya buat teman-teman sampai nanti apa? Jadi alhamdulillah kita sudah memanfaatkan waktu kita. Kenapa? Karena ada banyak kajian-kajian yang kita hadiri. Kita hanya dapat semangat, ya. Tetapi hari ini teman-teman ini dapat plus karena sekaligus dapat memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Sekali lagi nanti perbaikannya apa? Nanti setelah ini teman-teman akan mendapatkan namanya LHPA. LHPA itu lembar hasil penilaian awal. Dikirim melalui WA masing-masing. Nanti teman-teman masing-masing punya akun sendiri-sendiri. Tolong nanti dicatat akunnya ya masing-masing sesuai dengan yang dikirimkan. Nanti ada akunnya AFC sekian-sekian dan seterusnya ya. Untuk password pertama kalinya setelah teman-teman terima WA-nya, itu passwordnya masih sama dengan ID-nya. Setelah itu passwordnya bisa diubah sendiri. Nah kemudian nanti di dalamnya teman-teman bisa mengunduh LHPA yang tadi saya bilang. Di sana nanti akan ketahuan mana aja yang masih keliru atau mana aja yang masih harus diperbaiki, baik yang sifatnya kesalahan minor atau kesalahan mayor, kesalahan sedang atau kesalahan berat. Nah, nanti dari situ kita bisa ikut namanya QLT, Quranic Listening Therapy. Di sana bisa diunduh juga, ada audio di dalamnya. Quranic Listening Therapy bisa didengarkan minimal 14 hari, nggak boleh putus dengarkannya. Sehari 3 kali, kasih mobile. Sehari 3 kali, selama 14 hari, ya sekitar 8 menit ya, dengerin sampai kemudian 14 hari. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ikut yang namanya Talaki Online. Talaki Online nanti jadwalnya akan diinfokan kapan bisa mengikuti Talaki Online. Itu via Zoom, hanya 1 jam. Dan kalau semua prosesnya diikuti dengan baik, dengan benar, ada QLT-nya, ada talakinya. Nanti teman-teman ngambil suara kedua, rekaman kedua, maka nanti ada LHPF namanya, lembar hasil penilaian final. Nah dari situlah kalau semuanya sudah benar semua, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat bacaan Al-Fatihah. Semuanya gratis ya. Dan sertifikat bacaan ini standarnya adalah tartil, ikon, dan bersandar. Kenapa? Karena guru utama dari Al-Fatihah Center itu adalah salah satu guru Al-Quran yang bersandar atau bersambung hingga Rasulullah SAW. Beliau adalah Ustadz Insinyur Muhammad Furqan Al-Faruqi. Nah, jadi beliaulah founder dari Al-Fatihah Center yang akan menstandarisasi dan mensertifikasi bacaan Al-Fatihah teman-teman. Ya. Nah, jika teman-teman sekarang pasti dong kita
kita gitu ya. Nah, maka informasikan ini kepada keluarga masing-masing. Ikutan ini yuk, gitu. Ikutan ini kita cek bacaan kita dan ikut perbaikannya. Bisa ayah kita, ibu kita, saudara, adik, kakak, teman, siapapun lah ya. Nah, diinfokan ke mereka, dan kemudian mereka akan mengirimkan suaranya. Kemana nanti yang akan mengirimkan suaranya kemana? Usahakan ke handphone teman-teman dulu. Misalnya yang di depan siapa namanya? Lihat. Nia, oke. Nah, misalnya ada keluarga Nia atau teman Nia yang merekam voice note-nya dikirim ke mana? Ke Nia aja. Kalau pakai voice note, dikirimkan ke Nia, baru dari Nia kirim ke ini nih, admin AFC. Kenapa? Karena kalau nanti dikirimnya melalui Nia baru ke sini, maka ada insentif buat Nia. Ya, nanti akan dihitung berdasarkan sampel suara atau suara rekaman yang dikirim. Semakin banyak suara rekaman yang dikirim, insentifnya akan semakin besar. Ini adalah bonus tambahan buat teman-teman yang mau ikut serta mendakwakan perbaikan Al-Fatihah. Teman-teman di kampus kan banyak nih, ya. Teman-teman di kampus kan rekam. Nah, kalau pakai voice note, kirimnya ke handphone teman-teman, kirimnya dari teman-teman, baru ke sini ya, baru masuk ke audio ini dikirimnya. Misalnya tadi yang kirim ke ini ada 10 orang, ya udah sebelumnya kirimnya ke sini. Ya, nah nanti ada insentif buat teman-teman yang mengirimkan suara rekaman dari keluarga, teman, tetangga, saudara atau siapapun, dosen atau siapapun ya. Silakan ya, silakan. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita baik banget. Pertama kita bisa memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita dengan standar tartil ikon dan bersanad hingga bersertifikat, semuanya gratis. Yang kedua kita juga bisa dapat fasilitas TLD, Quranic listening therapy, dan juga kita bisa ikut talaki online, dan juga kita bisa mendapatkan insentif apabila kita juga turut mengajak orang lain untuk sama-sama memperbaiki bacaannya. Apakah orang lain nanti dipungut biaya? Tidak ada biaya, ya. Karena semua layanan dakwah dari Al-Fatihah Center semuanya free, sampai sertifikat semuanya free, ya. Jadi silakan dimanfaatkan betul. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi, ini adalah kesempatan ya bagi kita semua untuk ikut bersama-sama mendakwakan Al-Quran. Di antaranya adalah perbaikan bacaan Al-Fatihah. Tidak usah menunggu sempurna untuk kita berdakwah, teman-teman. Ya, kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun kita baru tahu satu ayat. Ya. Walaupun kita menyampaikan link informasi, ini sudah menjadi bagian dari dakwah. Dan yang menarik di dalam akun nanti, di dalam akun AFC nanti, teman-teman bisa melihat seberapa banyak orang yang sudah teman-teman ajak untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah akan muncul. Misalnya tadi ini udah ajak 20 orang kan, 20. Jadi kita juga bisa terpicunya semangat kita ada progres, sudah berapa banyak orang yang kita ajak berdakwah. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ada? Iya, saya ingin memastikan lagi apakah semuanya sudah rekaman atau yang belum? Yang baru datang belakangan sudah rekaman juga? Kakak-kakak yang belakang sudah? Oke. Kalau sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya untuk proses perbaikan selanjutnya. Kita memiliki bacaan Al-Fatihah dengan benar sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus betul-betul menjaga bacaan kita, ya. Jangan sampai kelirunya kita membaca Al-Fatihah merusak ibadah sholat kita, merusak ibadah sholat ayah kita, merusak ibadah sholat ibu kita. Makanya harus dikabarkan untuk beliau-beliau, ya. Jangan sampai menurut mereka telah tiada, ya belum saya ajak perbaikan Al-Fatihah, sayang kan, ya. Adik, kakak semua diajak aja, ya. Tapi minimal usianya 16 tahun. Minimal usianya ini untuk yang 16 tahun ke atas. 16 tahun ke atas. Kalau yang di bawah 16 tahun, kami belum bisa untuk standarisasi saat ini, ya. Jadi ini untuk 16 tahun ke atas. Nah, saran saya dicatat nomor handphone ini disimpan karena nanti teman-teman kalau sudah mendapatkan suara dikirimkannya ke sini. Begitu teman-teman, ada yang mau bertanya tentang Al-Fatihah? Silakan.
Ya, silakan kata yang baru datang ya. Nah, jadi buat yang baru datang hari ini kita ada program dari Al-Fatihah Center untuk memfasilitasi kita memperbaiki bacaan Al-Fatihah dengan standar tartil, ikhwan dan bersanad. Jadi bagi yang baru datang, silakan bisa rekam suara bacaan Al-Fatihahnya. Nanti dikirim voice note ke nomor yang ada di banner, yang dikirim ke sana. Yang direkam suaranya adalah sebutkan nama, kemudian nomor WA, kemudian kota domisilinya disebutkan aja Masjid Istiqomah, kemudian tanggal perekaman hari ini 8 Desember 2024. Setelah itu baca Al-Fatihah dari mulai tahun sampai amin, dari Al-Fatihah sampai amin. Silakan yang baru datang ya. Sebelum beberapa saat lagi narasumbernya akan biar tidak kena bising suara yang lainnya, yang mau rekaman boleh mengambil posisi atau jarak yang agak jauh ya. Mudah-mudahan yang tadi direkam suaranya jelas. Barusan saya cek soalnya belum nyambung ke sana ya, ke pusat. Khawatirnya suaranya tidak tertangkap. Ini sedang saya cek. Tapi kalau menurut teman-teman sudah cukup jelas, ya alhamdulillah ya. Oh ya, apakah semuanya sudah mengisi daftar hadir? Sudah ya? Oke, karena ada yang belum? Yang belum silakan diisi ya, karena nanti datanya nggak boleh tertukar dan namanya harus nama lengkap. Jadi nggak boleh nama panggilan, harus nama lengkap, karena nanti di dalam sertifikatnya akan muncul nama lengkapnya. Kan lucu kalau di dalam sertifikat itu namanya panggilan. Masih beredar ya? Daftar hadirnya masih beredar. Yang baru datang boleh direkam dulu ya. Nah, teman-teman silakan sambil dicek ya. Kalau aduh ada yang salah di sini saya diulang aja. Silakan dikirim ya. Silakan dikirim. Ya, baik, kalau sudah mengirimkan semuanya, saya akan kembali ke acara. Sebelum saya tutup ya, saya juga ingin sampaikan informasi bahwa riset menunjukkan di Indonesia umat Islam ini jumlahnya terbesar, tapi ternyata yang belum pandai baca Al-Quran, belum bisa baca Al-Quran juga angkanya tinggi. Teman-teman bisa lihat riset dari hasil penelitian yang dirilis oleh BPS atau yang dekat kampus teman-teman ada IIKI misalnya, itu ternyata masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Dan khusus untuk Al-Fatihah ini, teman-teman sekalian, nanti bisa cek secara online, ternyata 90% orang yang baca Al-Fatihah masih terdapat kekeliruan. 90%.
Jadi kalau hari ini teman-teman jumlahnya ada berapa nih? 100 orang, berarti 90%-nya itu masih ada yang keliru. Dan ini real ya, real. Oleh karenanya ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mendakwakan, ya, mengajak orang-orang untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Dan caranya simpel ya, kita cukup kirim suara rekaman kita, dikirim melalui voice note atau melalui QR code yang ada. Kemudian nanti setelah itu kita ikut terapi baik mandiri maupun talaki online. Nah, jadi sekali lagi ini adalah kesempatan bagi kita. Di satu sisi kita prihatin masih banyak orang yang belum bisa baca Al-Quran, bahkan Al-Fatihah tadi 90% masih keliru. Tapi di sisi lain ini adalah peluang bagi kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mengajak mereka untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Dari sini insya Allah ini akan menjadi kebaikan, kemuliaan, dan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman pastikan semuanya ikut bersama-sama menginformasikan informasi ini. Orang-orang ikut belajar Al-Fatihah di Al-Fatihah Center tidak dikenakan biaya sama sekali, artinya semuanya gratis, dari mulai pengambilan sampel suara, pengecekan, terapi, talaki, hingga sertifikat, semuanya gratis. Jadi silakan diinformasikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Ini boleh difoto, boleh disebarluaskan. Silakan untuk disebarluaskan kepada keluarga kita, saudara kita, adik kakak, teman-teman, semuanya kita kirimkan. Dan insya Allah ini akan menjadi kebaikan bagi kita semua yang mendakwakannya, insya Allah. Sebagaimana Nabi kita juga bersabda bahwa sebaik-baiknya orang itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya, ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, untuk mengajarkannya tentu ya ada para gurunya, tetapi hari ini kita pun bisa menggunakan fasilitas yang ada, termasuk luaskan informasi ini juga bagian dari dakwah Al-Quran, insya Allah. Jangan khawatir ya dengan bacaan kita apabila belum terasa sempurna, silakan saja, karena justru nanti bersama Al-Fatihah Center kita perbaiki bersama, ya. Demikian dari saya. Syukran jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Royan, pada panitia dan teman-teman semua yang luar biasa terus